halaman 20. Ada yang masih ingat nggak untuk materi yang kemarin? Kita kemarin membahas apa? Apa Mas Dimas? Kita bahas apa? Oh, tentang kelinci ya? Iya. Ada yang tahu air seni kelinci itu apa? Nggak tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Air seni kelinci itu air pipis. Kalau nggak tahu pipis, air kencing bisa. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia yang benar itu namanya seni. Seni bukan berarti seni kayak seperti Bunda Kepang gitu. Ya itu ada juga artinya seperti itu. Tapi kalau air seni itu berarti air pipis. Oke, kelinci itu makannya apa ya? Wortel. Oh ya, kelinci itu makan wortel, makan kangkung bisa, rumput, dan banyak lagi ya. Oke, kita memasuki di halaman 21. Kita buka halaman 21. Kita membaca dulu ya. Kita pahami dulu untuk materi ini. Sudah selesai? Coba si Mas Bayu baca dulu yang pertama ini ada apa ya? Oh ya, baik. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita memasuki di nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa anak-anak? Untuk nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dianut. Agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? Coba sebutkan. Livia, sebutkan ada berapa? Ada 3. Oh, enggak 3. Di Indonesia itu ada 6 agama. Yang pertama apa? Agama Islam. Yang kedua apa? Hindu. Lalu Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Oke. Jadi nilai ketuhanan yang Maha Esa itu ada 6 agama. Yang selanjutnya itu ada apa? Livia, coba dibaca dulu. Oke, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, Jadi, setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Contohnya ini apa ya yang ada di kehidupan sehari-hari? Contohnya itu Della bisa menjawab apa? Oke. Saling mencintai sesama manusia. Jadi mencintai itu tidak hanya untuk 1 atau 2 orang seperti cinta pacaran, itu tidak. Kita saling mencintai itu ke semua orang. Gitu. Jadi ke orang tua, saudara, teman. Kita itu sudah termasuk saling mencintai. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti kita sedekah, itu termasuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga ada apa? Ada persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Contohnya apa?
Persatuan Indonesia? Menerapkan sikap cinta tanah air, lalu rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contohnya persatuan Indonesia yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari apa? Ada yang bisa menjawab? Apa ayo? Gak bisa. Contohnya yang gampang itu gotong royong. Nah, jadi kita sesama manusia harus saling membantu. Contohnya ya gotong royong yang seperti pada gambar di buku nih. Yang selanjutnya ada apa? Ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Contohnya itu seperti kalau di desa-desa itu ketika kita ada pemilihan lurah. Nah, kalau masih di bawah 17 tahun itu belum boleh milih ya, tapi yang di atas 17 tahun ke atas itu sudah boleh memilih untuk pemilihan lurah, kepala desa. Nah, itu kan sebelum kita memilih kita harus bermusyawarah dulu nih siapa yang akan menjadi calon-calonnya dari lurah atau kepala desa tersebut gitu. Jadi harus ada musyawarah di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya itu tadi ya. Langsung yang masuk yang nomor 5. Yang nomor 5 apa? Ada yang tahu? Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba Silvia baca dulu. Oke, sudah ya. Contohnya apa? Contohnya apa untuk nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Contohnya apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Contohnya itu contoh kecil, sikap adil terhadap sesama. Nah, itu penjelasannya itu kita harus adil. Seandainya kalian punya adik nih, kalau adik dibeliin mainan ya jangan iri, karena kalian juga pasti dulu sebelum ada adik udah dibeliin mainan. Itu contoh kecil yang ada di keluarga. Lalu menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Jadi kita kan makhluk sosial ya, kita harus menghargai sesama manusia. Jadi jangan saling mengolok-olok atau membuli, apalagi sama teman, itu tidak boleh ya. Itu termasuk contoh yang tidak baik. Oke, sekarang kita buka halaman 24. Ada nggak sih yang tahu lambang-lambang dari Pancasila itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Livia apa? Oke, bintang. Yang pertama itu bintang ya gambarnya. Nah, yang pertama itu gambar bintang. Dan yang kedua ada apa? Ada yang tahu? Apa ya? Yang kedua ini gambarnya rantai. Kita gambarkannya seperti ini aja ya. Nah, yang kedua ini rantai. Yang ketiga
itu untuk PR di rumah. Jadi PR-nya itu luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta itu ada berapa meter atau berapa ribu meter, itu buat PR ya untuk besok. Lalu PR yang kedua itu menceritakan kondisi yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Kondisi lingkungan misalnya di rumahku nih, ada di depan rumah ada pohon, lalu ada rumput. Nah itu diceritain aja di buku tulis. Dan jadi paham ya untuk PR minggu depan? Paham semua? Oke paham. Kok masih lemes? Kita kan mau mengakhiri pelajaran hari ini. Coba sekarang kita akan tepuk semangat. Oke, berdiri semua. Oke, kita tepuk semangat biar semangat. Kan kita mau pulang. Kita tepuk semangat dulu. Oke. Ketua kelasnya bisa memimpin? Oh, belum bisa. Jadi ibu ajarin. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, bisa kan semua? Bisa. Oke. Oke, semuanya udah pada fresh nih ya. Jadi ibu akan mengakhiri. Jangan lupa PR untuk minggu depannya dikerjakan dan dikumpul. Untuk menutup pembelajaran siang hari ini, ketua kelasnya dibimbing dulu berdoa. Oke. Berdoa